Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat sebangsa dan setanah air, sahabat-sahabat SSC channel sekalian. Kembali lagi kita merosting ataupun menanggapi sepak terjang Pondok Unik Nusantara yang setiap hari, mungkin beberapa kali melakukan kajian live streaming dan juga mungkin diikuti santri-santri dan jamaahnya dari Pondok Unik. Setiap saat kita selalu mengikuti karena ini bagian dari amrun muslim, itu perkaranya umat Islam. Barang siapa yang tidak peduli dengan perkara yang dialami, perkara yang timbul di antara umat Islam, falaisa minhum, maka takut tergolong orang-orang yang bukan orang Islam. Itu dalam hadis, beberapa hadis yang diriwayatkan oleh beberapa imam. Sebenarnya ini sama saja dengan kemarin, cuma ada tambahan-tambahan yang membawakan juga Bapak Mujib, ya. Pak Mujib mungkin juga sebagai pengajar di Pondok Unik Nusantara. Ya, kita ikuti. Kenapa saya selalu mengikuti? Karena sebagai umat Islam pribumi, ya, karena saya orang Malang Kabupaten, saya asli Malang Kabupaten, dan Pondok Unik ini ada di Kabupaten Malang walaupun statusnya imigran, bukan pribumi. Itu kata mereka, saya memakai istilah mereka. Kira-kira mereka sakit hati enggak dikatakan seperti itu? Sama-sama orang Indonesia sebenarnya. Habaib dikatakan imigran, sama-sama orang Indonesia, cuma kakeknya yang imigran. Tapi Wali Songo tidak dikatakan imigran, padahal sama-sama kakeknya imigran. Sekedar selalu mengingatkan hal ini biar tidak selalu memakai kata-kata imigran Yaman. Jika yang seperti ini di Bapak Mujib, ustadz-ustadz yang di sana yang dari luar Malang, kalau memang nggak pas dengan kata-kata imigran, maka habaib juga jangan sedikit-sedikit dikatakan imigran Yaman. Masalah ideologi, Pak Mujib marah, bisa marah. Makanya jangan sekali-kali menebar virus di tengah-tengah tanah air kita tercinta. Ini enak Pak Uban, kalau sudah kelasnya Pak Mujib, makan kita. Oh, didikannya Bu ya. Karena kita apa? Ada kita kering, kita basah, kita berjalan, kitab kering, beli dari toko sampai berdebu, nggak pernah dibaca. Ayo cek, pasti banyak di rumah-rumah kita. Itu namanya kitab kering. Ada kitab basah, dibaca tok sampai bibirnya basah. Yang paling berat ini kita berjalan, nggak kelihatan kitabnya, nggak kelihatan bahasanya, tapi murni menjalankan isi kitab. Tetap saya ada misi-misi belajar. Karena mereka itu ada 4 kitab, tapi yang dikatakan 3. Ada kitab kering, ada kitab basah, ada kitab berjalan. Kitab kering, kitab yang tidak pernah dibaca. Kitab basah yang selalu dibaca sampai basah bibirnya. Kitab yang paling berat katanya kitab berjalan, itu isi kitabnya dikerjakan. Oke lah, ini tidak apa-apa, ini kan ini menurut Mama Gufron katanya, ya setuju aja kalau seperti itu. Kan itu penilaian,
itu adalah sebuah hasil pemikiran tentang kitab, dan ini juga masih kita terima. Karena mereka itu salah, ya apa kita luruskan, betul enggak? Saya berani melawan Habib Rizik karena doktrinnya yang salah. Bukan benci Habib Riziknya, tapi doktrinnya yang Pak Mujib berani melawan. Karena berani doktrin lebih cinta Quran atau Pancasila. Efeknya Lumayan, Pak Mujib lumayan ya, tidak benci Habibnya tapi benci perkataannya, ataupun ada kata mulut di situ sudah tidak elok, masih tidak elok lah, tidak baik juga. Anda agak rendah, kita merostingnya juga agak rendah. Anda agak sopan, kita juga agak sopan. Itu Pak Mujib ya. Anda sudah mengatakan tidak benci Habibnya, tapi benci doktrinnya. Doktrinnya katanya Habib Rizik mengatakan lebih cinta Al-Quran apa lebih cinta Pancasila. Nah, ini sekali lagi siapapun yang melihat dari santri-santrinya mungkin tolong buktikan mana ceramahnya Habib Rizik ya, yang menunjukkan atau yang menerangkan hal ini. Kalau bisa video secara full biar kita bisa mengetahui kontekstualnya dalam acara tersebut agar tidak salah memahami, apalagi dikatakan doktrin seperti ini. Pasti itu ada keterkaitannya apa yang dibahas oleh Habib Rizik. Kalau memang betul-betul isinya itu katakanlah membandingkan Al-Quran dengan Pancasila tanpa korelasi kejadian sesuatu, maka bisa ya dikatakan itu salah. Tapi kalau belum, ya jangan dulu. Ini namanya doktrin yang menyesatkan. Ini dua ya yang kita nilai. cinta Quran atau Pancasila, efeknya bahaya. Jelas, termasuk Borobudur dibom, Bali dibom. Ya ini termasuk unsur-unsurnya radikalisme. Nah ini framing ya, saya katakan ini sudah pasti framing ataupun fitnah. Padahal hal ini sangat ditentang oleh Habib Rizik. Ya, banyak videonya tidak ada menanamkan radikalisme apalagi oleh Habib Rizik, apalagi juga mungkin di FPI. Ya, kalau mau adu data monggo. Kalau menurut saya ini sudah framing, bahkan sudah fitnah dari Bapak Mujib ini ya. Lihat nanti kalau memang ada yang mau berbagi link tentang hal ini, monggo nanti kolom komentar. Radikalisme. Bayalah Latin. Terus lagi operali. Gurunya NU lebih marah, saya juga NU. Saat dia lahir kapan kok berani menyatakan gurunya NU? Enggak, saya lawan Habibnya, saya lawan mulutnya. Terus lagi operali. Habib Taufik gurunya NU. Loh, dia tuh lahir kapan kok berani menyatakan gurunya NU? Marah Santruni. Saya bukan benci Habib Taufiknya, tapi benci etika yang keluar dari mulutnya. Ini yang kemarin juga disampaikan, tapi ini menurut saya ini lebih tajam, walaupun ada kata-kata tidak benci Habibnya. Mungkin ini ada sebuah kemajuan juga. Setiap menyatakan mengkanter atau tidak suka sama Habib, tapi bukan sama Habibnya, tapi apalagi tidak suka sama Habibnya, tapi berani mengatakan mulutnya. Ya, ini PR lagi. Ini yang harus digarisbawahi. Kalau masalah guru, baik Habib Taufik ataupun Habib Rizik, ini sudah nyata-nyata ulama Nusantara, santri-santri Nusantara, semua bahkan kalau mau berbanding ya,
mau pakai polling atau mau pakai apapun saja, lebih banyak mana yang berguru sama kalian dengan berguru dengan Habib Taufik dan juga Habib Rizik. Dan saya berani taruhan, andaikan ada 50 juta umat Islam di Indonesia ini, bisa dikatakan 45 jutanya itu mengakui berguru sama Habib Taufik dan juga Habib Rizik, dan mungkin 5 ribunya atau 5 jutanya itu kemungkinan kepada yang lain. Lalu yang kepada kalian, khususnya Pak Mujib ini ya, saya tidak mau membawa pondok uniknya secara spesifik, apalagi pada Mama Gufronnya, karena saya yakin Mama Gufron tidak seperti mereka ini, tidak setajam mereka. Tapi ini mereka memanfaatkan pondok unik dan juga atas nama Mama Gufron. Ya, ini ada santri-santrinya. Kalau yang mau taruhan dengan cara apapun, lebih banyak mana santri di Nusantara, ulama di Nusantara yang berguru sama Habib Taufik dan Habib Rizik dengan yang berguru sama kalian? Mau taruhan apa saja, monggo. Nah, ini framing-framing seperti ini kalau tidak kita patahkan, kalau tidak kita tentang, ini hal kebatilan kalau didiamkan itu disangka benar. Yang keluar dari mulutnya. Kok berani kitabnya Abu yang mengajarin, jaga lisan, jaga mata. Ini kitabnya Abuya, katanya Mama Gufron, mengajarkan jaga lisan, jaga mata. Tapi barusan kita dengar apa yang dia katakan, mengatakan mulutnya. Apakah ini menjaga lisan? Ayo jujur saja, walaupun santrinya kalian seumpamanya, apalagi yang di luar santri, pasti bisa menilai. Makanya kalau memang mau demi negara, demi agama, cobalah teliti kata-kata kalian ini. Ini sebuah provokasi, sebuah framing, sebuah fitnah yang luar biasa yang tidak menjaga lisan. Padahal kitabnya Buya Mama Gufron itu mengatakan jaga lisan, jaga mata, itu dalam kitab Samawi ya. Kitabnya Abu yang mengajarin, jaga lisan, jaga mata. Sampai parahnya lagi bahwa Habib dengan Quran lu mulia Habibnya. Loh, ada artinya, ada unit bertengger ini. Unik bertengger, baik Pak Mujib atau ustadz-ustadznya ataupun para santri-santrinya yang bisa membagikan link kalau memang betul dalam video itu, dalam konteksnya itu Al-Quran, Habib lebih mulia dari Al-Quran, kita pelajari bersama. Kalau memang ada ya video full, biar bukan tidak termakan hoax seperti kemungkinan Pak Mujib ini. Ada unit bertengger ini. Bahkan yang lebih berbahaya Latin lagi, kalau tidak cinta habaib kafir. Loh, naudzubillah min. Ini lagi ya, ini saya tantang juga linknya Habib yang mengatakan tidak cinta Habib kafir. Kalau memang ada, salah, sebutkan siapa Habibnya. Nanti juga saya katakan itu salah, kita sebutkan Habibnya. Kalau tidak ada yang membuktikan, nanti kolom komentar, berarti ini sebuah framing dan fitnah saja. Ini sudah 6 poin ya. Saya tidak benci Habib Taufiknya, tapi yang keluar dari mulutnya serang. Betul? Mohon maaf. Dan saya tidak mau munafik seperti ini. Saya tidak benci sama Pak Mujib, tapi yang keluar dari mulutnya kita serang, nggak begitu. Karena kebencian itu bisa dilihat dari mulutnya, dan kemunafikan itu bisa dilihat dari mulutnya. Mulutnya berkata A, ya, tapi dalam hatinya berkata lain. Jadi
hal-hal seperti ini sebenarnya kalian seharusnya paham, karena kalian sudah melempar seperti melempar kotoran di muka kalian. Mohon maaf, Habib Bahar angkat pedang. Loh, jangan diajarin orang Nusantara. Saya tidak benci Habib Bahar, tapi etika akhlaknya berarti melawan Nusantara. Saya buka merah putih. Karena didikannya Abuya. Habib Bahar tidak beretika, Anda mau melawan Nusantara. Dalam rangka Habib Bahar ceramah membawa pedang, itu di mana? Konteksnya apa? Pedang itu ditunjukkan pada siapa, Mbah? Itu sudah jelas-jelas ditunjukkan pada ormas Manguni itu ditantang. Itu bukan ormas Islam, itu yang dua ormas di sana yang selalu membuat rusuh, dan itu pun juga diakui oleh kepolisian. Maka di situ ada polisi juga, bukan untuk memerangi Nusantara. Framing ada didikannya Abuya, santri harus nasionalis plus agamis. Bukan merah putih. Merah putih kenapa? Bahwa para pahlawan kita ulama Nusantara ini estafet dari Wali Songo. Kerajaan pertama kali di Nusantara, kerajaan Islam adanya di Demak. Ini orang Demak, hati-hati jangan diajari action sok berani. Nah, tak bongkar kenapa merah putih warnanya merah. Wani, siapa yang berani? Daerah saya Demak, Adinau yang berkata, darah, jangan diajarin berani. Kota saya kota Adima, nggak mau Arab-Araban, cukup Demak. No sembrono, hati-hati di Nusantara. Kita di Indonesia, baik santri, baik umat Islam ataupun umat yang beragama lain, kita memang harus nasionalis agamis. Kita laksanakan sebagai agama masing-masing secara nasionalis agamis. Secara nasionalis kita juga melaksanakan, kita menjadi warga negara. Dan konteksnya sudah sangat jelas. Habib Bahar kenapa membawa pedang saat itu. Itu juga sebagian dari nasionalis agamis yang dibawa oleh Habib Bahar. Secara agamis, ormas Manguni itu telah melecehkan Islam, ya, dengan mengatakan tidak boleh membela Palestina, sedangkan Palestina adalah bagian dari kita umat Islam. Ya. Jadi ini sudah bahwa menjadi gambaran bahwa kita nasionalis agamis itu sama saja, bukan hanya milik kalian, ya. Terus Anda mengatakan merah berani. Ya, merah berani. Ini merah, ya. Setelah itu Anda makan Demak. Demak itu dari kata Adima yang artinya darah. Siapa yang mengartikan Demak itu darah? Yang tersebar, yang disampaikan, yang bukan mungkin ada juga di blog-blognya, di Google mungkin. Yang saya tahu, yang saya ingat, Demak itu artinya ialah sebuah daerah yang di situ sebenarnya dulu adalah pegunungan, atau bahasa Jawanya curah. Banyak curah-curah dan tanahnya itu tanah yang bergerak. Itu dinamakan Demak dulu itu. Karena mengambil dari biografis daerahnya, dinamakan Demak. Dan itu bahasanya bukan bahasa Arab, malah dalam bahasa Indonesianya itu, murni bahasa Indonesia itu adalah murni atau resmi mungkin, ya. Bahasa Jawanya itu adalah betul-betul ini mengambil dari bahasa Jawa. Kalau memang mau dijadikan bahasa Arab, ya memang Adima. Jadi
darah. Tapi itu siapa yang mengartikan itu? Yang diakui Demak itu ada sebuah daerah yang dulu Demak itu sebagai sebuah daerah yang banyak pegunungan-pegunungan kecil atau tanahnya bergerak, daerah yang kan Adima, ya, Demak dalam bahasa Jawanya. Ini orang Demak kok malah melencengkan arti dari daerahnya sendiri. Sembrono, hati-hati. 7 ya. Nusantara, makanya gak lepas. Kok gak ada Pak kerajaan di Demak? Di mana-mana di Sabang sampai Merauke pasti ada santri Demak. Betul. Hati mau yang artinya darah. Jangan sekali-kali action berani di bumi Nusantara. Demak tetap berbicara, merah putih berkibar. Lawan marah karena anak bangsa dibodohin. Ya Palestina, goblok. Jelas kan? Siapa yang tidak membela Palestina kalau umat Islam? Dari ormas apapun yang masih mengatasnamakan Islam, semua membela Palestina. Kecuali seperti ormas yang kemarin ormas Manguni itu memang bukan ormas Islam. Ya. Itu membela Israel. NU di mana-mana mencari donasi untuk membela Palestina. FPI, Muhammadiyah, semua ormas Islam membela Palestina. Loh ini Pak Mujib yang membela Palestina dikatakan bodoh. Anda nilai sendiri ya. Ini kalau tidak ada klarifikasi mungkin ini banyak yang akan menentang. Goblok. Ini dari anak bangsa. Ini goblok ya, yang membela Palestina itu adalah orang goblok. Itu kata Pak Mujib. Ya, ini harus dipertanggungjawabkan juga. Yang tertidur termakan oleh doktrin mereka. Na'udzubillah min dzalik. Makanya Pak Mujib terpaksa berani melawan ide-ide yang tidak sesuai. Itu namanya kitab daerah, kitab nasionalisme. Artinya darah. Sekali lagi warning buat Habib Bahar. Jangan sekali-kali sok action, sok berani. Demak artinya darah, tidak hanya mulut. Darah berani memperjuangkan agama Rasulullah SAW. Ini provokasi, ini sebuah tantangan pada Habib Bahar yang mana sebenarnya konteksnya sangat lain dan dia mungkin memang tidak paham atau memang dia ingin jadi provokator. Habib Bahar saat mengangkat pedang ditujukan sama siapa, masalahnya apa sudah jelas. Ini kenapa Demak ya mengatasnamakan Demak menantang Habib Bahar. Nah inilah provokator yang sesungguhnya. Bangsa takut anak bangsa ini itu Gus didoktrin takut-takutin akhirnya apa? Takut kuat gak ada kuat. Selama gaib tidak sesuai ajaran Quran dan Sunnah, gak ada kuat sama sekali. Serang. Kita tetap melawan demi NKRI. Hati-hati ya. Mengatasnamakan Quran hadis, apa yang dipahami Quran hadis semua alor ngidul, sama sekali nggak ada yang sesuai dengan Quran dan hadis yang disampaikan. Semua ada 8 tadi itu, kalau ada yang mau mempertanggungjawabkan santri-santrinya kalau memang ada, kalau nggak ada ya memang 0, semuanya nilainya 0. Dan ini kalau mau ada yang klarifikasi, kenapa tidak klarifikasi ke sana? Sudah, ini mereka main di YouTube dan saya juga sudah pernah klarifikasi kemarin ke sana yang katanya tidak benci sama Habaib tapi ternyata seperti ini narasi-narasinya, ya kita bantah, ya kita kita roasting melalui YouTube juga karena semua pasti sudah tahu. Ya, kita nilai, kita bertindak
Ya sesuai kalian mau seperti apa, mau tabung sana monggo, mau seperti apa, mau dipermasalahkan tentang fitnah-fitnahnya monggo. Yang penting kita umat Islam tahu ini loh orang-orang yang provokator, ini loh orang-orang yang memecah belah umat Islam, mengatasnamakan pondok unik, mengatasnamakan santrinya Buya Mama Gufron, yang insya Allah kalau menurut saya pribadi kemungkinan Mama Gufron dan pondok unik seharusnya tidak seperti ini, karena concern dalam mempersatukan umat, mempersatukan bangsa Indonesia, yaitu memperkuat NKRI. Tapi corong-corongnya, ustadz-ustadznya yang mengisi di dalam pondok NKRI seperti ini. Ini luput dari secara jasad, secara kasat mata luput dari perhatian Mama Gufron. Itu menurut saya. Tapi kalau memang seperti itu, ya silahkan menilai masing-masing. Dan saya belum pernah bertemu dengan Mama Gufron, belum pernah. Tapi saya berkeyakinan Mama Gufron tidak seperti itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.